Halo, jumpa lagi bersama saya Samuel Ado. Di mana pada video sebelumnya kita sudah berbicara tentang dimensi yang pertama dan dimensi yang kedua yang berkaitan dengan mata kuliah administrasi gereja baru. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melangkah ke dimensi yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ketika kita berbicara atau mendengar tentang kata kepemimpinan atau pemimpin, pasti yang muncul di awal pikiran kita adalah seseorang yang dapat kita contohi atau kita teladani, dan cara-cara mengambil sebuah keputusan. Nah teman-teman, menurut KBBI yang saya baca, kepemimpinan ini merupakan kata dasar dari kata pimpin, yang memiliki arti membina, mengatur, dan memengaruhi orang lain untuk mengarahkan ke tujuan yang ditujui bersama. Jika kita berbicara tentang kata kepemimpinan di dalam kekristenan, berarti kepemimpinan itu adalah panggilan dari Tuhan. Maka kepemimpinan itu dijalankan dengan sukarela dan sukacita menurut panggilannya masing-masing. Dan kita sebagai calon pemimpin-pemimpin yang akan datang untuk melayani dalam konteks mengabdi atau berkarya kepada Allah, berarti kita juga rela bekerja untuk Tuhan. Dalam arti bekerja di sini bahwa memberitakan karya-karya Allah dan keselamatan oleh Dia lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Para pemimpin Kristen memahami dasar kepemimpinan sebagai panggilan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu kita bisa lihat di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Nah, seorang pemimpin Kristen terpanggil oleh tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan, atau dengan kata lain atau statusnya sebagai hamba Allah. Jadi pemimpin bukan sebagai seorang pejabat atau penguasa yang memerintah, melainkan pelayanan yang mengemban tugas panggilan dari Tuhan sendiri. Atau kehadiran pejabat gereja di sini bertugas untuk memberitakan firman Tuhan dan membina warga gereja agar terjadi perkembangan dan perubahan di dalam gereja itu sendiri. Jadi tujuan gereja di sini adalah untuk mewujudkan pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus. Pejabat gereja memang tidak identik dengan pemimpin gereja, sebab jabatan diberikan sedangkan kepemimpinan dijalani. Oleh sebab itu, pejabatan berkait erat dengan kepemimpinan. Artinya pejabat harus menjadi seorang pemimpin, walaupun pemimpin tidak selalu berarti pejabat. Dan dasar kepemimpinan yang melayani adalah Yesus Kristus sendiri. Ada banyak contoh kepemimpinan Yesus sebagai pelayan, tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana kita meneladani keteladanan Yesus. Nah, salah satu contoh yang saya ambil dari keteladanan Yesus dalam melayani adalah ketika ia bersedia melayani atau membasuh kaki murid-muridnya. Itu kita bisa baca di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15. Begitu juga dengan kita umat manusia sebagai pemimpin. Di dalam kehidupan bergereja, pemimpin itu diibaratkan sebagai seorang gembala. Namun sebagai seorang pemimpin harus mempunyai cara-cara berpikir yang baik atau punya metode-metode yang baru, sehingga bagaimana caranya ia dapat mengatur jemaat dan mengetahui kemana arah atau tujuan untuk membawa jemaatnya. Dan yang terakhir, dalam hal ini saya akan memberikan pengetahuan bagi kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dalam masa-masa sekarang ini, dan bagaimana kita dapat diteladani oleh orang lain dan dapat mempengaruhi orang lain lewat tingkah laku dan tindakan-tindakan kita. Oke, mungkin cukup dulu video kita sampai di sini teman-teman.
dan sampai jumpa di video yang akan datang. Shalom.